kemudian ada submenu KKN. Nah, di sini ada submenu lagi yaitu bagian pengusul tema. Ya, ya. Di bagian ini nanti Bapak Ibu dapat menambahkan, nggih. Di sini ada klik tambah ya, untuk menambahkan proposal baru. Ya, di sini ada beberapa tahapan Bapak Ibu semua. Jadi tahapan yang pertama adalah untuk bagian update biodata pengusul itu tidak wajib. Jadi nanti langsung ke tahapan selanjutnya ya, yaitu pemilihan tema lokasi. Kemudian ada pemilihan mitra pengusul, kemudian pemilihan anggota tema, kemudian ada pengisian bagian konten dari proposal itu sendiri. Ya, kemudian ada cetak halaman pengesahan dan upload proposal apabila Bapak Ibu itu sudah dinyatakan lolos seleksi ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk informasi review proposal dan sebagainya juga akan diinformasikan di bagian ini. Ya, jadi pertama-tama Bapak Ibu di sini bisa mengklik di bagian pemilihan tema dan lokasi, ya. Ya, jadi kemudian untuk tahapan pertama, ketika kita melakukan pemilihan tema dan lokasi, Bapak Ibu di sini diminta untuk mencari lokasinya ya. Nah, jadi sebelum kita mencari lokasinya, Bapak Ibu di sini mohon mengklik periode yang ditawarkan. Nah, sebagai contoh di sini untuk si master saat ini, untuk periode yang ditawarkan adalah periode 2. Nah, kemudian kita akan cek wilayahnya ya. Jadi kita akan mempersempit pencariannya berdasarkan wilayahnya. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu akan KKN di Provinsi Jawa Tengah, oke. Kemudian untuk kabupatennya yaitu misalnya eh, misalnya Jepara, oke. Nah, kemudian untuk kecamatannya dan sebagainya ini opsional ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa mencari informasi yang lebih luas pada Kabupaten Jepara itu nanti lokasi mana saja yang diusulkan. Ya, sebagai contoh saya akan mempersempit itu misalnya di bagian ini, oke. Ya, kemudian saya pilih. Ya, setelah saya pilih, saya klik bagian tampilkan ya. Nah, oke. Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu di sini sepertinya layarnya ada permasalahan dikit ya, tapi tidak ada masalah. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu di sini ya mohon izin untuk saya refresh kembali. Oke. Ya, jadi tadi untuk periode 2, kemudian kita akan coba cari wilayahnya. Ya, kemudian untuk kabupatennya kita bisa pilih sendiri, kemudian untuk kecamatannya kita eh, coba pilih, kemudian kita klik tampilkan. Ya, di sini nanti ada dua nggih, Bapak Ibu. Nggih. Jadi ya, jadi nanti akan ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu semua, ya. Eh, jadi untuk kecamatan ini itu ternyata ada usulan di dua lokasi yang berbeda, ya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memilih detail temanya dari masing-masing lokasi dengan mengklik bagian tombol detail ini. Ya, ya sebagai contoh seperti ini. Dan di bagian ini Bapak Ibu juga bisa melihat LPK, ya, laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Jadi apa yang sudah dikerjakan dan seterusnya, keadaannya seperti apa dan seterusnya itu terrecord di bagian LPK ini. Nah, demikian pula untuk summary dokumen usaha 1 dan 2 dan sebagainya. Itu silakan Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Ya. Apabila Bapak Ibu ingin memilih lokasi yang bersangkutan, Bapak Ibu langsung klik bagian pilih-pilih di sini. Tapi kalau misalnya di lokasi yang Bapak Ibu inginkan, ternyata di sini ada nama calon pengusul lain, ada nama dosen, berarti otomatis di sini itu sudah ada yang mengusulkan.
Ya, jadi kalau misalnya di bagian kolom sumsum ini masih kosong, otomatis ini belum ada pengisian. Tapi kalau misalnya sudah ada, berarti nanti Bapak Ibu akan sesuai dengan calon pengusul yang bersangkutan. Begitu ya. Sebagai contoh kita pilih, otomatis Bapak Ibu nanti akan masuk seperti ini. Ya, kemudian di bagian ini nanti Bapak Ibu itu memasukkan kembali nama-nama saya yang tadi sudah diinputkan, karena bisa jadi lokasi yang diusulkan itu yang tadinya ada di desa Bapak Ibu menambahkan beberapa desa lagi, itu bisa digantikan di bagian sini. Di sini ada nilai maksimalnya yaitu mana, karena kita misalnya karena satu kecamatan itu atau satu unit itu minimal 2 desa, kita akan coba menginginkan 2 desa. Ya, misalnya segini. Kita kemudian klik, kemudian ya. Kemudian untuk judul dan masalah Bapak Ibu sesuaikan ya dengan judul dari unit Bapak Ibu semua. Ya, sedikit contoh seperti ini. Apakah ini adalah yang melanjutkan maaf. Misalnya iya, maka akan pilih ya, kemudian dia tekan ya, seterusnya. Ya, kemudian untuk mahasiswa yang baru satu unit adalah 30 mahasiswa, maka kita isi 30 mahasiswa. Kemudian di sini untuk dosen anggota 1 dan 2 itu opsional ya Bapak Ibu. Ya. Untuk bagian ini, misalnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu mengusulkan usulan proposal ini, Bapak Ibu itu statusnya sebagai dosen DPT nggih, dosen pembimbing tema nggih. Sedangkan untuk DPL itu ditentukan setelah Bapak Ibu itu ini nggih lolos bagian proposal ini nggih. Nah, jadi karena kita di sini seperti ini, dosen anggota 1 dan 2 kita abaikan pemberi tanda tangan, misalnya dekan fakultas dari Bapak Ibu atau pejabat tertinggi dari fakultas Bapak Ibu nih. Ya, kemudian nama pemberi tanda tangan bisa Bapak Ibu cari di sini nih. Sebagai contoh seperti ini adalah Bapak dekan saya, kemudian total biayanya yang diusulkan misalnya berapa nggih, Bapak Ibu silakan disesuaikan begitu nggih. Kemudian kalau sudah mengisi semuanya, Bapak Ibu silakan klik simpan. Kalau sudah klik simpan, otomatis nanti timeline yang tadinya berwarna merah seperti ini akan menjadi timeline yang berwarna hijau seperti ini. Jadi tahapannya ini sudah berhasil dilalui. Nah, kemudian di bagian ini Bapak Ibu itu tidak bisa langsung mengklik ke timeline nomor 4 nih Bapak Ibu. Jadi harus urutannya itu urut ya, dari timeline 1, 2 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di bagian ini kita mengisikan pemilihan mitra pengusul. Ya, Bapak Ibu silakan mengisikan nama mitranya seperti apa, kemudian alamat mitranya, email mitranya apa, kemudian telepon mitranya berapa, okay. Nah, kemudian bidang mitranya apa, nama PIC-nya siapa, kemudian bentuk sumbangan mitranya seperti apa, nah, kemudian dana mitranya berapa. Okay. Ya, jadi kalau misalnya sudah, maka nanti sebagai contoh ini hanya autocomplete nih Bapak Ibu dari pengisian yang ada di browser saya, ya, saya seperti ini misalnya. Mohon maaf, ya, kemudian telepon mitranya, bidang mitranya, nama mitranya, misalnya kepala bagian tata pemerintahan. Bentuk sumbangannya misalnya in-kind, nilai dananya sekitar misalnya seperti ini. Nah, ini hanya untuk dummy saja Bapak Ibu.
kemudian klik simpan. Ya, jadi setelah Bapak Ibu mengisi bagian ini semua, oke, nah, maka tahapan selanjutnya akan muncul yaitu bagian pemilihan anggota tema. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini silakan memilih 8 maksimal 8 mahasiswa anggota pengusul inti yang terdiri atas kalau bisa itu multi cluster ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bisa menentukan mahasiswa pengusul intinya dari 4 cluster ya. Nah, sebagai contoh misalnya eh, saya memilih siapa ini ya ini, mohon maaf ini sekedar dummy saja. Jadi Bapak Ibu silakan ketikkan nomor induk UGM dari mahasiswa yang bersangkutan yang akan dijadikan eh, mahasiswa inti tersebut. Nggih. Nah, sebagai contoh ini langsung keluar. Nggih. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan mahasiswa yang lain itu silakan. Oke. Kemudian Bapak Ibu di bagian timeline ini ketika Bapak Ibu memilih anggota mahasiswa tema KKN, mohon maaf di sini ada disclaimer di mana untuk disclaimer fungsi delegasi proposal ini kan fungsi utama dari delegasi proposal yaitu berguna untuk membantu Bapak Ibu itu mengisi bagian ini ya timeline selanjutnya yaitu timeline 5 yaitu bagian proposal. Tapi dikarenakan eh, deadline proposal ini untuk periode 2 yaitu 17 Februari, sedangkan berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh Prof. Nanung tadi ya di bagian timeline, itu kalau tidak salah untuk registrasi online mahasiswa KKN untuk periode 2 itu dimulai pada tanggal 20 Februari sampai 28 Februari ya kalau tidak salah gitu. Nah, sehingga untuk fungsi delegasi proposal ini tidak bisa eh, kita aktifkan. Gitu. Tetap bisa kita aktifkan, cuma untuk delegasinya itu tidak bisa. Ya, dikarenakan di sini mohon maaf uh, tadi ya untuk jadwal registrasinya itu melebihi deadline, kemudian kenapa kita mendapatkan jadwal seperti itu juga itu berdasarkan ini jadwal dari DPP sehingga proses registrasinya itu kalau tidak salah untuk KKN ini di akhir Februari. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan lagi fungsi delegasi proposal setelah masa revisi proposal KKN. Jadi untuk sementara Bapak Ibu mohon maaf untuk mengisi proposal KKN menggunakan eh, si master Bapak Ibu namun dipandu. Nah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Ibu tidak boleh membagikan username dan password si master Bapak Ibu. Jadi ketika pengisian silakan Bapak Ibu memandu tim Bapak Ibu dalam pengisian ini. Dikarenakan fungsi delegasi proposal ini baru aktif ya ketika mahasiswa sudah melakukan registrasi online KKN. Oke. Ya, begitu. Oke. Ya, kemudian di bagian proposal di sini, Bapak Ibu, kita akan mengisi beberapa bagian, terutama bagian ringkasan. Ya, jadi ringkasan ini kalau bisa tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang, tujuan, dan tahapan metode KKN, dampak, serta luaran yang ditargetkan. Ya, jadi nanti mohon untuk pengisiannya seperti biasa nanti dibuat dulu di aplikasi organizer, misalnya Microsoft Office ataupun Notepad dan sebagainya. Setelah dibuat, di copy paste ke bagian inputan text area di sini. Yeah. Ya. Ya, di sini juga ada informasi agar tidak terjadi error, dimohon copy paste tulisan dari Office ya, Office Suite ke text editor dan sebagainya. Oke. Kalau sudah silakan Bapak Ibu klik simpan. Kemudian untuk bagian pendahuluan itu sendiri, di bagian pendahuluan ini nanti kalau bisa tidak lebih dari 500 kata yang berisi bagian latar belakang, ya, monografi desa atau deskripsi desa, potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusianya seperti apa, fasilitas dan lain-lainnya dari lokasi KKN yang bersangkutan, silakan dideskripsikan di bagian ini. Kemudian ada bagian permasalahan, ya. Kemudian ada bagian tujuan,
Ya, jadi di sini ada tujuan dari subtema ya, dari unit yang diangkat, roadmap keberlanjutannya seperti apa, silakan disusun roadmap-nya. Kemudian Bapak Ibu diminta menceklis rubrik untuk menentukan level dari subtema. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu bisa copy paste di teks area ini. Kemudian di bagian metode juga silakan Bapak Ibu sesuaikan. Ya, jadi metode pelaksanaan KKN. Ya, di sini ada tahapan kerja programnya seperti apa, rencana pelaksanaan kegiatannya seperti apa. Silakan disesuaikan. Kemudian di sini juga kita menyediakan bagian ini, nggih, upload tahapan kegiatan diagramnya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti untuk bagian diagram tahapannya eh, disimpan dalam bentuk JPEG atau PNG dengan kualitas yang baik dengan file maksimal yaitu 2 mega. Ya. Ya, kemudian untuk lokasi dan sebagainya itu sesuai dengan lokasi yang kita inputkan tadi ya, Bapak Ibu semua. Kemudian untuk hasil luaran silakan Bapak Ibu bisa melakukan checklist di sini sesuai dengan eh, luaran dari masing-masing program yang akan dibawakan di lokasi KKN. Ya, kemudian daftar pustakanya. Ya, kemudian untuk deskripsi program KKN-nya seperti apa saja, ini bisa multi cluster dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menambah di bagian ini, program kerjanya apa. Misalnya untuk program kerja cluster agro seperti apa, saintek, kedokteran, soshum, apabila itu overlap dan sebagainya, silakan bisa diisikan di bagian ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga bisa menginputkan tujuan SDGs yang ingin dicapai dari setiap program yang ada. Oke. Kalau sudah silakan klik simpan. Oke. Ya, kemudian setelah Bapak Ibu itu memasukkan semua program kerja yang ada dan seterusnya, maka tahapan selanjutnya Bapak Ibu di sini memasukkan bagian monitoring, evaluasi dan target capaian. Ini hampir sama ya. Jadi untuk program kerja yang diinputkan bagian sini itu nanti otomatis akan muncul di bagian monitoring di sini. Jadi setiap program kerja itu nanti jadi nanti akan muncul di bagian sini ya Bapak Ibu berdasarkan program kerja yang sebelumnya sudah diinputkan, nanti indikatornya apa, indikator capaian ya atau indikator yang lainnya, cara monitoringnya seperti apa, kemudian target capaiannya seperti apa, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Oke. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga menginputkan jadwal KKN ya sesuai dengan program kerja yang sudah diinputkan sebelumnya. Ya, jadi yang agak repot sebenarnya itu ada di bagian deskripsi program sama monitoring evaluasi target capaian ya. Di sini agak sedikit banyak, tapi kalau misalnya sudah ada, tinggal copy paste saja, insya Allah selesai. Ya. Kemudian untuk biaya kegiatan dan sebagainya, Bapak Ibu silakan masukkan di sini. Ya. Jadi untuk keterangan komponennya untuk apa saja, perjalanan ataupun yang lainnya, sumber dananya dari mana, UGM, mitra atau swadaya dan seterusnya silakan diisikan di bagian ini. Nah, kemudian untuk aktivitas pembimbingan DPL, Bapak Ibu tinggal klik bagian klaim pengalaman DPL. Ya, jadi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah menjadi DPL lama, di sini Bapak Ibu bisa klaim pengalaman DPL Bapak Ibu di mana saja. Kemudian kalau ingin pilih semua, tinggal di checklist bagian ini, kemudian disimpan. Oke. Ya, otomatis nanti akan muncul semua datanya di sini. Oke. Ya, kalau sudah Bapak Ibu setelah mengisi ini semua, jangan diklik simpan ya. Mohon maaf ini saya klik simpan dikarenakan ada beberapa bagian yang belum saya isi. Jadi ada informasi kegagalan dalam penyimpanan data. Oke. Ya, kemudian setelah Bapak Ibu mengisi lengkap konten proposal, ya sesuai dengan sistematika yang ada dan seterusnya, Bapak Ibu di sini nanti bisa mengunduh bagian proposalnya, ya. Nah, seperti ini. Mungkin izinkan saya untuk menampilkan proposal yang sudah jadi di periode sebelumnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah mengisikan bagian proposal, ya. Mungkin sebelum ke sana Bapak Ibu ini di timeline keempat tadi saya lupa menyampaikan. Jadi untuk pemilihan anggota tema nanti terkait dengan nama-nama mahasiswa yang ingin menjadi anggota inti atau pengusul,
Karena untuk fitur delegasi itu belum bisa ini digunakan karena deadline tadi proposalnya itu 17, sedangkan registrasinya itu 20. Namun mahasiswa di sini diminta untuk menyetujui dulu untuk menjadi pemilihan anggota inti tersebut. Jadi kalau misalnya sudah menyetujui, otomatis di sini mahasiswa yang bersangkutan itu setuju menjadi mahasiswa anggota inti. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bagian proposal yang sudah terisi itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini bagian isiannya. Ya, kemudian ini bagian pendahuluannya, kemudian bagian metode juga tinggal copy paste di sini nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh diagram tahapan KKN sesuai dengan sistematika pengusulan yang ada nih. Jadi aktivitasnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, goal-nya apa. Ini adalah judul dari tema KKN kita. Ya, kemudian lokasinya di mana, luarannya seperti ini, daftar pustaka yang digunakan dalam ini ya, untuk referensi yang digunakan dalam penulisan proposal ini, silakan di copy paste. Nah, ini deskripsi program KKN seperti ini Bapak Ibu, ya program kerjanya ini, kemudian program kerja yang agro, saintek dan sebagainya itu menyesuaikan, kesesuaian dengan SDGs-nya juga silakan Bapak Ibu sesuaikan juga. Ya, kemudian di sini ada bagian monitoring, evaluasi, dan target capaian nih Bapak Ibu. Jadi setiap program kerja yang sudah dimasukkan itu akan bisa ditambah ya. Nah, seperti ini. Ini program kerja yang sudah dimasukkan otomatis nanti autocomplete, tidak perlu kita masukkan lagi di bagian ini. Hanya kita wajib mengisi bagian indikator, cara monitoring, target capaian, dan inputan lainnya begitu. Ya, kemudian ini contoh jadwal program kerja KKN. Kemudian ini adalah biaya kegiatannya. Nah, ini kemudian kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah selesai mengisi proposal, kalau misalnya ada ya bagian yang ingin diedit kembali, mohon bagian kunci proposal itu jangan di checklist ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya sudah dikunci nanti tidak bisa diubah kembali. Nah, begitu. Ya. Ya, kemudian tahapan selanjutnya Bapak Ibu nanti untuk review proposal. Jadi setiap staf kita ini sudah mengisi proposal ini, nanti untuk jadwal reviewnya itu akan terlihat di timeline nomor 7. Ya, misalnya ini di 12, waktunya sekian. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk melihat ini apa PDF dari atau Word dari ini isian konten dari KKN, Bapak Ibu bisa melihat di bagian timeline nomor 6 ini Bapak Ibu semua. Ya. Ya, jadi setiap proposal yang sudah dimasukkan Bapak Ibu nanti bisa generate cetak hasil generate proposal dalam bentuk PDF ataupun Word. Atau mau mengunduh hasil proposal lengkap dan sebagainya itu bisa. Ya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemudian apabila Bapak Ibu tadi sudah lolos review proposal KKN ini, biasanya kan kita diminta untuk mencetak halaman pengesahan. Maka untuk halaman pengesahan nanti akan ada di bagian halaman ini. Kemudian untuk halaman pengesahan yang sudah ditandatangani nanti mohon digabungkan dengan proposal yang sudah ada. Setelah proposalnya itu direvisi, kemudian diunggah kembali ke ini, ke si master KKN ini. Nah, mungkin itu saja timeline dari kami, dari DPKM. Kemudian mohon izin untuk menambahkan informasi selanjutnya sebentar. Ya, baik. Nggih.
Kemudian terkait dengan penilaian proposal, Bapak Ibu di sini ada beberapa indikator yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi di sini ada relevansi terkait dengan kesesuaian antara judul tema, kemudian ketepatan teknologi atau metode yang digunakan, konsep pemberdayaan masyarakat yang diusulkan, pemenuhan prinsip pelaksanaan, penumbuhan empati, kemudian komposisi tim pengusul itu memiliki bobot 25%, sedangkan indikator selanjutnya terkait dengan cakupan jumlah mutu, luasan subkegiatan, jumlah objek sasaran, luasan wilayah kerja itu 20%. Kemudian ada luaran dampak berkaitan dengan ekspektasi peningkatan pemanfaatan potensi daerah, kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan peran serta dan kualitas SDM masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan itu 25%. Kesinambungan program atau sustainability di sini sekitar 20% ya, Bapak Ibu. Jadi di sini adanya kesesuaian program dengan permasalahannya, adanya rencana program SDGs, kesesuaian program dengan tujuan SDGs, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir indikator yang berkaitan dengan pendanaan. Jadi adanya dukungan dari mitra, kemudian ada kesesuaian antara prioritas kegiatan dan jumlah dana yang diusulkan. Yeah. Nah, seperti itu. Kemudian capaian kegiatan KKN PPM ini dapat berupa peningkatan produksi, perbaikan sistem dan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran kearifan dan sumber daya lokal, peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, pengetahuan teknologi dan karya seni baru, publikasi ilmiah atau populer dalam bentuk buku, video, dan lain-lain, dan inisiasi desa mandiri yang sejahtera. Yeah. Ya, mungkin itu saja dari saya terkait dengan bagaimana atau